Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pelajaran matematika. Ingat matematika, pasti ingat Bu Rika, iya kan? Oke, kali ini pada pelajaran matematika kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Masih ingat mengenai bilangan bulat? Apa ya itu bilangan bulat? Betul sekali. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Sekarang kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Ada 3 sifat. Yang pertama ada sifat komutatif. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif. Yang ketiga ada sifat distributif. Itu tadi sifat-sifat pada operasi hitung bilangan bulat. Kemudian kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama ada sifat komutatif atau disebut juga dengan sifat pertukaran. Sifat komutatif ini akan kita bagi lagi. Yang pertama ada sifat komutatif pada penjumlahan. Bentuknya adalah A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Jadi tempatnya kita tukar ya. Yang tadinya A berada di depan di ruas kanan, A-nya pindah berada di belakang. Begitu juga dengan B. Yang tadinya B di ruas kiri berada di belakang, kita pindahkan di ruas kanan berada di depan. Itu bentuk dari sifat komutatif pada penjumlahan. Sekarang contohnya. Contohnya bagaimana? Contohnya yaitu misalkan 3 ditambah 4 itu sama dengan 4 ditambah 3. Kalau kita buktikan di ruas kiri 3 ditambah 4 itu hasilnya 7. Di ruas kanan 4 ditambah 3 itu juga hasilnya 7. Jadi terbukti sifat komutatif pada penjumlahan karena hasilnya kita dapatkan nilai yang sama. Contoh yang lain yaitu negatif 2 ditambah 5 itu hasilnya 5 ditambah negatif 2. Kita buktikan satu persatu. Negatif 2 ditambah 5 hasilnya 3. Kemudian di ruas kanan 5 ditambah negatif 2 itu hasilnya 3. Jadi ruas kiri dengan ruas kanan kita dapatkan hasil yang sama. Berarti terbukti sifat komutatif itu pada penjumlahan. Sekarang kita coba sifat komutatif pada perkalian. Bentuknya adalah A dikali B itu sama dengan B kali A. Contohnya 4 dikali 5 apakah hasilnya sama dengan 5 dikali 4? Di ruas kiri 4 kali 5 hasilnya 20. Di ruas kanan 5 dikali 4 hasilnya juga sama 20. Jadi terbukti. Contoh yang lain misalkan negatif 2 dikali 6 apakah hasilnya sama dengan 6 dikali negatif 2? Kita buktikan satu persatu. Di ruas kiri negatif 2 kali 6 hasilnya negatif 12. Di ruas kanan 6 kali 2 hasilnya juga sama negatif 12. Berarti sifat komutatif pada perkalian itu bisa kita buktikan. Untuk sifat yang kedua yaitu ada sifat asosiatif atau bisa kita sebut dengan sifat pengelompokan. Sifat asosiatif ini juga kita bagi lagi
ada sifat asosiatif pada penjumlahan. Bentuknya adalah A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Jadi intinya kurung yang tadinya berada di depan sekarang kita pindahkan di ruas kanan, kurungnya pindah berada di belakang. Contohnya bagaimana? Kita beri contohnya, misalkan dalam kurung 1 ditambah 2 kemudian ditambah 3 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 tambah 3. Ingat, yang di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu. 1 ditambah 2 hasilnya 3 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi 3 ditambah 3 6, 1 ditambah 5 hasilnya juga 6. Ruas kiri dengan ruas kanan kita dapatkan angka yang sama, berarti terbukti ya. Contoh yang lainnya, misalkan dalam kurung negatif 3 ditambah 4 ditambah 5, apakah hasilnya sama dengan negatif 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5? Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Negatif 3 ditambah 4 hasilnya 1 ditambah 5 sama dengan negatif 3 ditambah 9. 9 kita dapatkan dari 4 ditambah 5. Kemudian di ruas kiri 1 ditambah 5 hasilnya 6. Di ruas kanan negatif 3 ditambah 9 hasilnya juga sama 6. Berarti terbukti sifat asosiatif itu berlaku pada penjumlahan. Kita buktikan lagi apakah sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian. Kalau perkalian berarti bentuknya dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Kita masukkan ke contohnya. Contohnya yang pertama, dalam kurung 2 kali 3 kali 4 sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 4. Ingat, yang di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu. 2 kali 3 hasilnya 6 kali 4 sama dengan 2 kali 3 dikali 4 hasilnya 12. Kita hitung di ruas kiri, 6 dikali 4 hasilnya 24. Yang di ruas kanan 2 kali 12 hasilnya juga sama 24. Kita buktikan contoh yang lainnya, yaitu 5 dikali 6 dikali negatif 2 sama dengan 5 dikali dalam kurung 6 kali negatif 2. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 5 dikali 6 hasilnya 30 kali negatif 2 sama dengan 5 dikali negatif 12. Negatif 12 kita dapatkan dari hasil perhitungan 6 dikali negatif 2. Kemudian kita hitung lagi ruas kiri, 30 dikali negatif 2 hasilnya negatif 60. Yang di ruas kanan 5 dikali negatif 12 hasilnya juga negatif 60. Berarti kita dapatkan angka yang sama. Itu membuktikan bahwa sifat asosiatif berlaku pada bentuk perkalian. Itu tadi. Kemudian yang terakhir ada sifat distributif. Sifat distributif itu disebut juga dengan sifat penyebaran. Apakah juga berlaku terhadap perkalian terhadap penjumlahan? Bentuknya bagaimana sifat distributif? Bentuknya A dikali dalam kurung
B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Itu bentuknya. Sekarang contohnya adalah 2 kali dalam kurung 4 ditambah 5, apakah hasilnya sama dengan 2 kali 4 ditambah 2 kali 5? Kita hitung satu persatu. Yang di ruas kiri 2 dikali 9, ingat 9 itu didapatkan dari 4 ditambah 5 sama dengan 2 kali 4 8 ditambah 2 kali 5 hasilnya 10. Hasil yang di ruas kiri kita dapatkan 2 kali 9 18, di ruas kanan 8 dikali ditambah 10 hasilnya juga sama 18. Berarti terbukti bahwa sifat distributif itu berlaku untuk perkalian terhadap penjumlahan. Kita lanjutkan lagi bahwa sifat distributif itu juga berlaku pada perkalian terhadap pengurangan. Bentuknya bagaimana? Bentuknya adalah A kali dalam kurung B dikurangi C itu sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Contohnya 3 dikali dalam kurung 4 dikurangi 5 itu sama dengan 3 kali 4 dikurangi 3 kali 5. Ingat, yang di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu. 3 dikali negatif 1 didapatkan dari 4 dikurangi 5 sama dengan 3 kali 4 12 dikurangi 3 kali 5 itu 15. Jadi di ruas kanan ada 12 kurangi 15. Hasilnya 3 kali negatif 1 itu sama dengan negatif 3. Yang di ruas kanan 12 dikurangi 15 hasilnya juga negatif 3. Ini di ruas kiri dengan di ruas kanan kita dapatkan hasil dengan angka yang sama. Itu artinya sifat distributif juga berlaku untuk perkalian terhadap pengurangan. Itu tadi penjelasannya.